Itu yang hitam-hitam babi gitu. Dua. Ya, bukan, itu kacang hijau sama gula, ya, gula putih dan bumbu-bumbunya juga. Coba hapus moderator saya dulu, dihapus, lalu dijadiin yang baru lagi. Cepetan Om Kris, waduh Om Kris gimana ya Om Kris ini? Enggak, saya kembali ke titik tiga tadi. Terus kelola moderator itu Terus hapus saya. Ini ada Bang Juma nih, ini. cuma ada isu blokir akun laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Gurunda. Assalamualaikum. Semangat malam menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini komalnya siapa ini? Kok saya terdampar di sini gara-gara onde-onde ini ya? Komalnya Advent Gurunda. Saya baru kali ini guru. Oh iya. Oke. Itu lagi masak. Lanjut. Lagi masak apa? Kue apa? Bakpia ya, Om Kris? Iya, bukan bakpia. Ketupat Saja. Bakpia. Tapi nggak ada unsur B2-nya kan? Oh bapia. Saya kan nggak makan babi. Oh, kenapa nggak makan B2? Ini halal semua nih. Oh, itu halal semua. Ya, ada Yang di bawah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma. Oh gitu pembuatan kue berarti ya? Ini Kue ongol-ongol bukan? Iya itu. Iya Bang semua. ini Kalau ini Bang Zuma beneran ini suaranya udah mantep ya. nah, tapi Iya saya sendiri bang. Oke, assalamualaikum. berlima. Salam kenal Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Suma, malam saya sama si Unirifa itu Siap. beberapa pertanyaan. Suaranya kecil bang. Iya. Kecil ya? Coba fokus dulu, Om Kris. Fokus dulu Om Kris. Tapi digedein suaranya Bang John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dijadiin moderator Om Kris untuk mengelola komal ini Om Kris. Ini Ersa Arif terus tidak tersambung ya. Saya tekan apa itu ya? Ya, hapus saja dulu moderatornya, biar nanti saya yang menata komalnya. Oh gitu ya. Hapusnya ini titik 3 terus ke kelola akses moderator gimana Pak? Di kebisukan atau apa ini? Ya masuk kelola akses moderator itu masuk Nah, dulu. sudah. Masuk terus Ada- ada pengaturan komentar. Ada nama saya kan? Ada nama saya kan di situ kan, masuk ke akses moderator. Tambah moderator itu. Ada nama saya enggak? Ini baru di kelola akses. Hapus ya, di kanannya hapus. Hapus. Oh iya. Satu saya. Sudah. Terus Arif Ersa sebagai moderator, saya hapus lagi. Iya, hapus dulu. Ya sudah. Terus dia balik lagi. Tambah lagi saya sebagai moderator. Yang sebelah. Ya yang kayak tadi itu, tambah moderator itu di titik 3 itu. Oh gitu ya. Nah, Tambahan moderator. Nah, ya. Terus kelola. Bukan konfirmasi dulu, tapi ada buletan kosong yang belum dihijaukan. Hijaukan semuanya itu. Oh, ada rekaman lain. Buletan. Kelola tamu dan lainnya. Iya, kelola Sudah. tamu buletan Ya, itu. sudah Lalu hijau konfirmasi. semua. Iya, konfirmasi. Ya udah. Oke, bismillah. Sudah ya.
Ya, Gurunda. Assalamualaikum, Gurunda. Ini wifi pakaian. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena Adakah cinta? Ya, gimana? fenomena denom kekristenan yang seperti ini menurut Gurunda gimana Pak Om Kris yang sering masuk ke komal saya dan Bang Robin Samuel ini juga sama-sama tidak memakan barang-barang yang diharamkan menurut versi beliau berdua ini, yaitu bidua, dan juga beliau juga tidak makan udang, kemudian kopi sesuai apa yang diajarkan oleh yang ada di Perjanjian Lama. Sementara kebanyakan dominasi Kristen itu banyak yang memakan bidua seperti itu. Gimana menurut Gurunda, Bang? Ya, baik. Terima kasih Bang Arif. Saya ditanya sebagai seorang Muslim, tentu pandangan saya yang pertama bahwasanya di Islam ada yang kita kenal dan yang kita imani dengan nama Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu jelas itu. Nah, yang menarik di sini adalah ketika di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Markus 13 nomor 31 misalnya, di situ dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya perkataan Yesus itu tidak akan kemudian berlalu tergerus oleh zaman. Kalau kita melihat dari data yang ada, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah perkataan itu berlalu? Berdasarkan Markus 13:31, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan itu juga dikatakan Yesus di dalam Yohanes 12, bahwa perkataan yang disampaikan Yesus itu adalah perkataan yang menghantarkan manusia kepada hidup yang kekal. Artinya, kalau kita melihat dari pola ini, maka Yesus itu hanya diutus kepada Bani Israel saja, dan perkataannya itu hidup kekal. Artinya ketika umat Islam mendudukkan masalah ini, maka umat Islam percaya kalau Nabi Isa, dalam pandangan saudara kita Kristen, Yesus Kristus itu diutus hanya kepada Bani Israel, dan itu tidak akan pernah berlalu sampai kapanpun, sampai kiamat. Sekarang permasalahannya ada di saudara kita, saudara Kristen, dalam hal ini sekte Advent, ya. Mereka mengatakan mereka juga adalah pengikut Yesus. Ya, itu kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti menurut Yesus, perkataannya itu tidak berlalu, bahwa dia mengaku diutus pada Bani Israel saja, ya itu yang menjadi tolak ukur. Sedangkan berjalannya waktu, kita acap kali minta kepada saudara kita Kristen, mana pengakuan Yesus untuk membatalkan kemudian pernyataannya kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, dengan mengatakan bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia. Data ini tidak pernah kita temukan. Seperti itu Bang Arif. Sementara silakan. Robin, masih monitor Robin. Oh, si Robin udah oke. Jadi kalau mengenai perkataan Tuhan, Suaranya kecil. halo, bisa? Iya. Volumenya sudah saya naikkan. Ya, ini udah bagus Bang. Jadi kalau mengenai itu, ya benar apa yang dikatakan tadi mengenai kalimat aku diutus hanya
hanya untuk orang Israel saja. Itu benar. Tapi itu berdasarkan yang Ya, teman-teman yang ada di bawah, saya konfirmasikan sekali lagi bahwa Bang Juma Gurunda itu sekarang posisinya bukan di Makassar, tapi ada di Jawa. Jadi Jumatan masih kurang sekitar 1 jam lagi ya, buat teman-teman. Ya silakan Bang Robin Samuel mau masuk. Oh ya, ini sudah kita lagi standby. Ya, silakan Bang Robin. Cuman sedikit-sedikit nanti mau break ini, soalnya kita aktivitas lagi ya. Jadi nggak apa-apa. Mungkin tinggal mau curi-curi waktu untuk bisa terlibat dalam diskusi ini. Jadi mohon maaf nanti sebentar kalau akhirnya saya mau break itu. Oke. Saya lihat sudah ada Bang Juma juga itu ya. Karena beberapa hari lalu kita hampir terlibat juga sedikit diskusi tapi tidak lama. Nah, kalau tadi katakan mengenai halal dan haram itu ya, karena kita punya pedoman itu Alkitab bagaimana menjelaskan mengenai apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan itu. Jadi jelas sekali itu Imamat pasal 11 itu terperinci itu dia punya penjelasan mengenai yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Jadi haram dan halal itu tetap ada. Cuman seperti tadi mau dikatakan mengenai denominasi Kristen ya, seluruh dunia itu ya mereka tidak menerapkan yang namanya haram itu ya. Tidak ada haram untuk mereka itu yang mengatakan predikat sebagai Kristen pada umumnya. Tapi yang menerapkan itu kebanyakan adalah orang-orang Advent itu. Tetapi kita punya dasar, bukan akhirnya mau menerapkan itu tidak punya dasar. Karena kita memulai dari awal-awal dalam Alkitab itu sudah dijelaskan itu mengenai apa makanan daripada manusia itu. Jelas itu dalam buku Kejadian itu. Dan Tuhan katakan itu sungguh amat baik itu. Oleh karena itu dari sejarah yang kita perhatikan di situ mengenai makanan manusia itu luar biasa itu. Sehingga Adam bisa mencapai hampir 1 abad. Dan Metusala mencapai 969 tahun. Robin. Tetapi kapan akhirnya mengenai makanan dan daging itu diizinkan oleh Tuhan? Nah, itu juga kita pelajari dalam sejarah itu. Pada waktu air bah, akhirnya makanan halal atau dengan kata lain daging halal itu diizinkan oleh Tuhan untuk bisa dikonsumsi oleh manusia. Pada waktu itu Abraham dan keluarganya itu. Kenapa itu harus diizinkan makan seperti itu? Karena pada waktu itu yang tumbuh-tumbuhan hijau, kemudian tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji itu tidak ada lagi itu pada waktu air bah. Nanti akhirnya diizinkan untuk memakan makanan yang halal. Tapi kalau yang haram tidak diizinkan sama sekali oleh Tuhan. Sehingga pada waktu Abraham diperintahkan untuk suruh masukkan itu binatang-binatang yang haram itu cuma satu pasang sedikit, ralat ya, Nuh ya, Nuh. tidak lebih. Nuh dan Tapi kalau yang halal 7 pasang. Karena kalau kita pelajari kalau misalnya yang haram itu diizinkan oleh Tuhan makan oleh Abraham, sudah pasti tidak berkembang biak itu. Karena cuma 1 pasang. Karena salah satu di antara binatang ini diambil, satu tidak akan berkembang biak. Ya karena itulah yang menjadi pedoman untuk kita kenapa mau menerapkan itu makanan yang halal, yang tidak ada makanan yang haram. Untuk orang Advent, khususnya untuk kita Advent pembaharuan itu, kita malahan halal pun kita tidak konsumsi lagi. Sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi kita kembali ke makanan yang alam, tetapi ada juga kita membuat makanan-makanan yang dasarnya bukan dari daging hewan.
tetapi ada dari tumbuh-tumbuhan, ada kedelai, baru juga ada dari tepung yang diolah akhirnya bisa menjadi daging, dan itu yang kita makan. Tetapi kembali kepada tadi, kenapa ini orang-orang Kristen pada umumnya kok konsumsi yang haram itu? Nah, itu saya pikir kalau mereka pelajari dengan baik-baik apa yang ada di dalam Alkitab, mereka tidak akan mau konsumsi itu. Tetapi itulah, oleh karena mungkin penyelidikannya itu ya sudahlah, sebagaimana yang dikatakan di dalam buku 1 Korintus pasal 10 itu, dan juga penglihatan daripada Petrus itu, bagaimana Apa itu? apa yang dilihat oleh Petrus itu, katanya itu sudah dihalalkan itu. Jadi jangan kita haramkan. Nah itu kita bilang itu keliru sebenarnya pandangan daripada teman-teman yang mengaku Kristen. Tapi saya tidak mau salahkan mereka itu, karena mungkin itu ikut dari apa yang diajarkan oleh pemimpin itu. Tetapi kita kembali kepada Bible ya, kepada Alkitab, bagaimana kita mau terapkan itu makanan yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita minta maaf ya untuk kalangan kaum muslim yang kita tahu mungkin mengenai haram itu kita nggak tahu, kalau mungkin apalagi yang dikatakan haram, yang saya tahu itu cuma dikatakan B2 sama anjing ya, tapi nggak tahu yang lain-lain itu apalagi yang dikatakan haram itu. Nah, itu saya belum, yang saya dapatkan itu ya cuma yang namanya babi sama anjing itu, tapi yang lain-lain itu Mute dulu Mic-nya host. Mic-nya host. Ya. Ya Om Kris, kalau nggak mau berbicara di mute dulu Om Kris. Kalau mau menanggapi silakan Om Kris, menjauh dulu dari keramaian. Berisik masalahnya Om Kris. Silakan Gurunda. Di mute Om Kris. Ya baik. Saudara, tadi yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan penugasan Yesusnya. Tujuan Yesus datang dan ruang lingkup pengajaran serta murid-murid di mana beliau Yesus diutus. Di dalam Al-Quran kami mengenal Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Di dalam Bible Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan kata Yesus dalam Markus 13 yang saya sebutkan tadi itu, dalam Markus 13:31, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya perkataan Yesus itu selamanya akan berlaku. Salah satunya adalah bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau kita melihat pernyataan Yesusnya, Yesus itu spesial memang sebagai Mesias yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk kaum Israel. Nah, Kristen ini bukan kaum Israel. Itu pembahasan saya tadi, Bang. Di dalam Al-Quran Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Di dalam Bible Yesus dengan mulutnya mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Poinnya di situ. Mengenai Kristen, dia mau makan babi kah, tidak makan babi kah, itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus tidak ada pengajaran kepada non-Yahudi. Apakah dia mau makan babi, dia tidak mau makan babi. Yesus tidak pernah mengurus itu. Yesus hanya sibuk membimbing, mengarahkan, memberikan contoh teladan kepada Bani Israel. Sedangkan di luar Bani Israel, termasuk umat Islam, itu Yesus tidak ngurus. Yesus hanya konsentrasi kepada umatnya Bani Israel saja. Seperti itu abangku. Jadi di luar Israel itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Hanya saja kelompok Kristen ini merasa bagian daripada murid dari Yesus. Padahal itu nggak ada data di dalam Bible bahwa Yesus membatalkan pengakuannya kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tak ada data itu. Tak ada data. Sehingga masih berlaku Markus 13:31,
langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi perkataannya yang mengatakan aku hanya diutus kepada domba yang sesat, itu tidak bisa dipatahkan oleh argumentasi doktrin dan gereja di internal Kristen gitu loh. Kecuali ada data, silakan kita uji datanya apa betul Yesus membatalkan kalau dia itu hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau ada data silakan ditampilkan atau dibacakan. Mari kita bahas sama-sama. Silakan saudara-saudara. Bang Zuma, gini Bang. Siap. Kabarkanlah. Ya, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, bukan menandakan bahwa dia adalah diutus untuk seluruh manusia, enggak. Kabarkan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kabarkan aja. Seluruh manusia juga disuruh Yesus mengaku dengan mulutnya loh bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Sudah, jangan Anda mengaku-ngaku sebagai muridnya, kan lucu. Itu Bang. Kenapa turun saudara kita ini? Kenapa turun? Naik Apa lagi. itu? Naik lagi, nggak ada, turun sendiri. Ayo Bang silakan, Robin. mana datanya? Naik lagi yang tadi. Kolombia siapa? Kolombia. Bang Robin, silakan Bang Robin. Saya mohon maaf dulu, soalnya saya ada kegiatan dulu ini, minta maaf boleh. Saya mau turun dulu, nanti mungkin mau balik lagi sebentar, kalau bisa masih ada waktu. Saya masih ada kegiatan ini. Oh, kok suaranya kayak gitu, Bang Robin, suaranya. Ya, agak kurang jelas ya, tapi saya mau turun dulu ini, soalnya saya ada urusan sedikit. Iya silakan Bang, silakan. Nggak apa-apa Bang. Ya, minta maaf, lanjutkan diskusinya. Yang tadi aja dinaikkan. Iya, yang tadi siapa itu yang aja tadi? dinaikkan. Yang tadi. Yang katanya ada Silakan. data gitu. Silakan, yang mau naik silakan. Atau Om Kris mau menanggapinya, Om Kris? Silakan Om Kris. Om Kris. Ini Congor ini Islam apa Kristen? Congor. Siapa ini Congor? Congor 09 Kristen apa Islam? Bang Balance. Bang Balance. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ini menyampaikan, Islam ya. cuman menyampaikan tadi aja berisik. Mau bilangin sama hostnya mute dulu. Itu aja. Ya silakan yang mau naik teman-teman Kristen. Stevenson, ayo silakan naik. Jangan di privat akunnya, ayo. Ini bukan komal, waduh, bukan komal Islam ini teman-teman. Ini komal Kristen ini. Yang punya komal Om Chris John, Om Chris Walujan, atau bisa dipanggil dengan Bang John. Bang John, monitor Bang John. Bang John. Bang John. Dibuka mute-nya Om John. Bisa. Ya, silakan kalau mau menanggapi silakan. Sampai di mana tadi si Robin? Jadi Bang Robin ada kegiatan katanya mau turun sebentar. Iya, saya tahu kegiatannya. Tadi mengenai bangsa. Tapi berisik banget Bang John, mohon maaf dulu, agak menjauh mungkin, agak menjauh. Menjauh dulu Om John, Om Chris. Menjauh dulu Om Chris. Iya, nggak apa-apa. Ditutup kameranya juga nggak apa-apa, dibuka nggak apa-apa. Open cam aja, ditampilkan wajahnya Om Chris. Jangan malah kue yang ditampilkan, kok kue.
Nah, biar saya nggak pakai tampil kamera dulu ya. Jadi mengenai apa yang disampaikan Suma tadi, pekerjaan Kristus itu hanya menyelamatkan orang-orang yang bangsa Yahudi saja. Sebenarnya iya, tujuan Yesus itu datang diutus untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan, ya, bangsa Israel. Tapi karena Israel sendiri, bangsa Yahudi sendiri menolak, ya, sehingga berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu tugas rasul-rasul, 12 murid Yesus, juga beberapa rasul, ada Paulus ditambahkan. Jadi tidak terbatas lagi untuk Israel karena mereka menolak. Tujuan keselamatan untuk bangsa pilihan. Nah, sekarang sampai sekarang kan kalau kita ke Israel sana, kalau bicara tentang Yesus itu, banyak yang mengatakan, kami tahu siapa Yesus, kenapa mengajar kami tentang Yesus. Jadi kalau mereka menolak kemudian bangsa-bangsa lain menerima, seperti percakapan perempuan dengan Yesus itu yang mengatakan anjing-anjing pun memakan remah-remah itu punya makna di luar Yahudi bisa menerima Injil. Jadi kita orang di luar Israel itu bisa menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi umat pilihan karena bangsa Israel telah menolak. Makanya Paulus katakan, kepadamulah kami lebih dahulu menyampaikan Injil kerajaan Allah sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Makanya tugas Paulus itu dia di luar Yahudi. Tapi di luar Yahudi dia juga ketemu keturunan Yahudi di Roma, di Korintus, di beberapa tempat di mana dia mendirikan jemaat. Ada orang Yahudi menerima Yesus, ada juga bangsa-bangsa lain menerima Yesus menjadi Kristen. Itu. Nah, jadi bukan dibatasi ke Israel saja. Kalaupun mereka sampai menerima sampai saat ini, ya pasti keselamatan itu sudah datang, pengangkatan sudah terjadi. Jadi itu dulu Bang Suma mengenai bangsa lain juga mendapat hak, ya, di dalam kerajaan surga yang didirikan Yesus, ya. Petrus itu diangkat menjadi pendiri pertama sebagai pemimpin ke-12 rasul, kemudian berkembang ke daerah-daerah lain. Ya, silakan Pak Ari. Iya. Ini Bang John, saya masih menunggu pembatalan pengakuan Yesus. Siapa yang berani membatalkan pengakuannya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan perkataanku itu, langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Itu pengakuan Yesus. Dan di dalam Lukas 6:49 juga dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Artinya, ketika saudara tidak mendengarkan, tidak memperdulikan ucapan Yesus, ia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya berarti Anda sudah membangun sebuah keyakinan yang tidak memiliki dasar. Hanya pengakuan-pengakuan semata, sedangkan Yesusnya, pernyataannya itu tidak bisa dibatalkan. Karena pernyataan Yesus itu adalah hidup kekal. Itu diterangkan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 12:49 nomor 50. Yesusnya yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Kalau seluruh Israel menolaknya, ya tak ada urusannya itu. Itu derita mereka. Tapi tidak ada kemudian alasan karena ditolak maka dia diutus untuk kita. Mana dalilnya? Di mana Yesus membatalkan pengakuannya sendiri? Di mana perkataannya itu adalah hidup kekal. Karena apa yang disampaikan itu bukan dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan itu adalah apa yang diperintahkan. Yesus, aku perintahkan kau berkata, kau itu utusanku hanya untuk Bani Israel, titik. Tak ada yang lain. Tak ada pengakuan Yesus, pergilah sebab aku ini diutus untuk seluruh umat manusia. Itu enggak ada. Malah dikatakan di dalam Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain.
Nah ini sekarang orang-orang Kristen seluruh sekte bukan orang Israel, tapi memakai nama Yesus, mengatakan Yesus itu diutus untuk mereka. Mereka adalah anak-anaknya Yesus. Nah ini saya masih minta data pembatalan ucapan Yesusnya. Adakah kekuatan yang mampu untuk mengatakan mengalahkan pengakuan Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan, dan perkataan itu hanya tidak boleh diganggu gugat. Markus 13:31, langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan kau itu tidak akan pernah berlalu. Nah, sekarang saudara Kristen punya PR besar, di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Adakah ucapan itu? Kalau ada, berarti ucapan yang tadi itu sudah batal, menandakan bahwa Yesus itu pelin-pelan. Tapi kalau tidak ada, berarti saudara Kristen ini hanya mengada-adakan sebuah keadaan yang sebenarnya tidak ada. Silakan. Ya, jadi Bang Suma, kalimat yang mengatakan tentang keselamatan itu hanya untuk bangsa Yahudi itu sebenarnya kalimat yang disampaikannya kepada seorang perempuan ya, yang beriman kepada Yesus tetapi bukan keturunan Yahudi. Nah itu hanya ujian iman daripada Yesus yang mengatakan, aku hanya diutus untuk bangsa Yahudi saja. Sebab kalau kita perhatikan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi seluruh dunia, bukan hanya bangsa Yahudi saja, dikaruniakannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu, jadi luas jangkauan keselamatan dari misi yang dijalankan Yesus itu adalah untuk seluruh dunia, semua bangsa, kaum dan bahasa. Nah, jadi kalaupun mungkin kontradiksi dengan perkataan semula, ya seperti yang saya katakan. Saya berikan roti untuk orang Israel, mereka menolaknya. Saya berikan roti ini kepada bangsa lain. Itu. Nah, jadi ada banyak ayat sih yang merujuk ke keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Paulus, tapi Paulus kita tinggalkan dulu, kita masih dengan Yesus ya. Seperti contoh aturan-aturan Yesus juga, itu sebenarnya berlaku untuk semua manusia di segala zaman dalam situasi kondisi yang berbeda, tempat yang berbeda. Itu berlaku, firman itu sifatnya umum, yaitu hukum Allah. Nah, kalau bicara hukum Allah itu, perintah-perintah yang diberikan kepada Musa, yang ditulis oleh jari tangan Allah itu yang dikekalkan Yesus. Karena itu di ruang maha suci di surga, itu ditulis di dalam loh batu dan ditaruh di peti perjanjian yang terbuat dari emas. Nah, yang ditulis di dunia ini adalah duplikat dari apa yang asli di surga. Karena itu adalah hukum moral yang bisa mengatur ke semua kalangan. Di seluruh dunia itu, kalau kita berbicara 10 hukum itu, ya, itu akan pasti aman di setiap bangsa kalau ada 10 firman itu. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pencurian, tidak ada korupsi, tidak ada persinahan, tidak ada penyembahan berhala, ya. Semua juga beribadah pada hari yang Tuhan tetapkan. Karena apa? Itu hukum moral, hukum murni. Kalau diterapkan di semua negara, niscaya bangsa-bangsa dan negara-negara itu akan aman. Nah begitu, di surga berlaku peraturan itu sehingga terjadi hubungan harmonis antara malaikat dan penciptanya. Jadi kalau bicara hal-hal apa yang masih berlaku dan yang tidak berlaku lagi, ada ya. Yang digenapi oleh Yesus itu ketika ia mati di kayu salib. Itu dulu Bang Suma, barangkali ada yang lain. Kalau ada yang Kristen, moderator, kalau ada yang Kristen mau naik, dinaikkan dan tanya jawab dulu dengan mereka sambil saya lanjut dengan kegiatan saya. Mic saya mau matikan dulu. Ya, Bono Cikal ini Kristen apa Islam? Bono Cikal?
Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Kristen siapa di sini? David. Oh, David baru mualaf. PTKB. PTKB Ya, Kristen apa? Islam. Oh, teman-teman yang Islam, tolong yang naik Kristen ya. Nah, Ya, ya. aku mau tanya itu bang. Sebentar dulu Bang ya. Bang Zuma masih mau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Om John tadi. Silakan Gurunda. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan minta di multi, asalkan Kristen yang bukan penghujat. Kalau yang penghujat, untuk mengamankan akunnya Om John ini agar tidak rukat. Suara saya masih kedengaran Bang Arif. Sudah masih kedengaran Gurunda. Gurunda kedengar saya dengar. Bang Juma dengar saya? Cek. Bang Juma. Sinyal Bang Juma nggak stabil teman-teman ya. Bang Juma monitor. Iya. Iya. Suara saya masih ada ya? Iya. Ada sekarang. Dengar suara saya Bang Juma. Cek. Iya bisa didengar untuk sekarang. Silakan kalau mau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Om Chris, Om John tadi. Dengar. Iya, silakan. Cuman masalahnya Ditanggapi Gurunda. Pensi belajar apa Pak? iya. Jadi saya butuh data Bang. Saya butuh data di mana pengakuan Yesus bahwa pernyataannya yang mengatakan diutus hanya kepada domba yang sesat itu dibatalkannya dengan mengatakan diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau tidak ada berarti hanya dipaksakan saja. Sedangkan pengakuan Yesusnya, langit bumi bisa berlalu, tapi ucapanku itu tidak akan pernah berlalu. Bahkan ucapan Yesus itu adalah hidup kekal. Jadi Yesusnya sendiri yang mengatakan itu. Maka yang kita butuhkan sekarang ini adalah pegangan saudara Kristen, bahwa orang Kristen yang bukan Yahudi punya hak kemudian menjadi pengikut Yesus, karena Yesus mengatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi dalil itu di mana bisa kami dapatkan? Di Bible sendiri tak ada. Kami ingin tahu di mana Yesus membatalkan pengakuannya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi sekarang diutus untuk dibatalkan, dan sekarang diutus untuk seluruh manusia. Mana dalil itu? Kalau tidak ada, maka pengakuan Yesus itu tidak akan pernah berlalu, mau sampai kapanpun. Berarti Anda, saudara-saudara Kristen, hanya memaksakan, hanya menyamar-nyamar saja sebagai pengikut. Cinta berpihak, bertepuk sebelah tangan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya diutus untuk seluruh manusia. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba itu Bani Israel, sedangkan saudara Kristen bukan Bani Israel. Ini berat memang, dianggap sepele, karena tidak ada yang konsen untuk mengulas itu. Saudara terlanjur Kristen, maka memaksa untuk menjadi pengikut Yesus. Sekarang kami umat Islam minta data di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia. Adakah dalil itu? Kalau ada berarti Yesus pelin-pelan. Kalau tidak ada berarti saudara Kristen ini yang salah kamar. Kan begitu saudara-saudara. Silakan. Om Chris mau nanggapi lagi? Om Chris? Kasih yang lain ini, kasih yang lain dulu. Ya, aduh. Halo. Kalau tidak mau menanggapi silakan di mute dulu Om Chris. Berisik banget. Halo. Ya, saya mau mute dulu. Saya mau Ya. undang yang lain dulu. Ya, silakan 032 kalau mau menanggapi. 032 silakan kalau mau menanggapi. 032 selamat siang 032. Waduh,
Benderanya bendera Sriwil ini. 032 Epo Kristen atau Islam Epo. Tolong yang naik ya Islam semua di sini ya teman-teman, kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Ini Komal Kristen sebenarnya Om Kris. Izin turun host biar naik hotel aja ya. Adakah yang Kristen di sini? Islam bang, Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sehat-sehat Bang Juma. Bang Juma Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Zuma sekarang teman-teman, mohon maaf mau berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Tolong yang Islam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tolong yang Islam turun untuk Iya. Mau diskusi dengan Kristen Bang Zuma ini. M Sembiring, selamat siang M Sembiring. Om John, Om Kris, monitor Om Kris, Bang Jimmy naik Bang Jimmy. Ya tadi di mute tadi. Iya, silakan ditanggapi dulu Om Kris sambil saya cari teman-teman Kristen yang lain Om Kris. Ini masalahnya yang naik. Naftali, ini Kristen apa Islam? Naftali Kristen itu. Naftali, selamat siang Naftali. Naftali, selamat siang Naftali. Jakarta Jumatannya masih ada 1 jam lagi kurang lebih. Iya, Gurunda bukan di Makassar teman-teman ya. Kalau di Makassar sudah selesai Jumatan. Beliau sekarang masih ada di Pulau Jawa. Lagi di Dubai, saya lagi di Dubai. Lagi di planet Pluto. Ya silakan Om John. Sebelum kita tunggu teman-teman Kristen yang lain. Om John. Ya tadi Om Kris. narasi Bang Suma tadi apa tentang saya lupa. Ya tunjukkan gimana Gurunda. Iya, yang saya sampaikan tadi bahwasanya pernyataan Yesusnya itu belum pernah Yesus batalkan. Malah dia mengatakan pernyataanku itu tidak bisa berlalu meskipun langit dan bumi berlalu, bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Yesus ada pernyataan diutus untuk seluruh manusia, berarti Yesus plain plan. Tapi kalau tidak ada, berarti Kristen ini hanya menyamar sebagai pengikut, tapi sejatinya bukan pengikut Yesus. Begitu Bang. Kami masih butuh data pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia itu tertulis di mana? Silakan. Ya, hanya perintah dari Yesus sampaikan Injil Kerajaan Allah kepada semua bangsa. Itu perintahnya kepada murid-muridnya. Mengenai perkataanku, ya tidak akan berakhir. Ya. Memang dari firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, firman yang cocok untuk segala zaman ya, untuk setiap periode waktu juga. Dalam situasi kondisi yang berbeda, saya katakan tadi masih cocok diberlakukan apa yang difirmankan oleh Yesus. Nah, jadi kalau dikatakan perkataanku tidak akan berlalu, memang ada hal-hal tertentu yang tidak berlaku lagi untuk kita. Ada peraturan-peraturan yang tetap berlaku. Sebab kalau kita perhatikan kitab Wahyu ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali itu kan ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, walau itu mengerikan, tapi Tuhan tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita di akhir zaman ini, tapi Tuhan tahu supaya manusia bertobat. Makanya dikatakan yang penting di sini adalah taat pada peraturan-peraturan Tuhan, supaya kita bebas dari murka yang akan terjadi.
Jadi kalaupun ada kiamat juga seperti orang Islam ajarkan, ya sama dengan kita, akan ada pembalasan, ada seperti saya baca tadi malam di Al-Quran itu ada penggulungan ya, pembalasan ya, ada beberapa peristiwa terjadi, tetapi di Al-Quran juga saya baca ada penyelamatan, ada Tuhan yang akan turun dengan malaikat-malaikat yang berbaris. Nah jadi Tuhan tidak minta kita menyiapkan sesuatu ya, entah dalam bentuk uang atau harta, tetapi dia minta hanya kesalehan. Itu saya baca di Al-Quran. Yang penting kita hidup saleh, kita taat pada peraturan Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Kita tidak kena dengan murka-murka yang akan terjadi. Ya, baik Kristen Islam saya perhatikan di kitab yang tadi malam saya baca memang begitu. Ada penyelamatan dan ada pembalasan. Jadi mengenai perkataan Kristus hanya pesan lewat nubuat yang diberikan kepada wahyu itu. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kita perhatikan kesaksian Yesus itu apa, aturan Tuhan itu apa. Itu yang paling utama menjelang dunia ini berakhir dan kedatangan Yesus adalah kita hidup saleh dan taat pada hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu tidak ada yang batal. Semua agama juga mengajarkan bahwa kita harus taat pada firman Tuhan. Itu dulu Bang semua. Halo. Iya. Jadi kalau yang saudara sampaikan ini itu tidak ada masalah, Bang. Memang seperti itu adanya. Agama Yahudi di dalam kitabnya juga mengatakan manusia dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Al-Quran juga demikian adanya. Nah ini yang jadi permasalahan, orang-orang yang bukan Bani Israel mengaku pengikut daripada Yesus itu juga akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Karena tidak ada data yang menyatakan Yesus untuk Bani Israel, untuk di luar Israel. Yang ada Yesus untuk Israel. Nah kalau ada datanya Yesus mengaku diutus untuk non-Israel juga, berarti Yesusnya pelin-pelan. Berarti boleh dikategorikan bohong dia. Tadinya mengatakan hanya untuk Israel saja, kemudian dia batalkan, diutus lagi untuk seluruh umat manusia. Tapi data itu tidak pernah kita temukan. Jadi yang ada hari ini ya Kristen hanya bertepuk sebelah tangan saja, mengaku sebagai pengikut, tapi tidak ada kemudian legalitasnya dari Yesus. Malah yang ada mengusir orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Nah itu terjadi kepada saudara saya Kristen. Maka oleh karena itu kami sebagai Muslim meminta pernyataan tegas dari Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia. Kenapa bisa demikian? Karena ada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga minta seluruh bangsa untuk menjadi murid. Nah, sedangkan Yesusnya mengaku hanya untuk Bani Israel saja. Sedangkan yang keluar dari kubur ini minta semua orang menjadi muridnya. Ini masalah besar. Maka dari itulah untuk mengetahui bahwa kita sebagai orang yang di luar Yahudi bisa menjadi pengikut Yesus, kita tentu butuh dalil. Mana dalil pengakuan Yesus kalau dia diutus hanya kepada dia diutus untuk seluruh umat manusia? Kalau ada, berarti pelin-pelan membatalkan pengakuan sendiri yang dia tegaskan sendiri, di mana tolak ukurnya adalah Markus 13:31. Langit bumi bisa berlalu, tapi perkataan share-share-nya kayak bantu tap-tap layar, bantu posting ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya kakak-kakakku ya. Selamat datang di BZ Galeri 02 ya kayak. Kami di sini mau menawarkan seputar perawatan kulit wajah kakak, yaitu BZ Skincare. Jadi yang mau perawatan kulit wajah biar kulit wajahnya sehat ya, glowing dan sedang cerah secara merata seperti itu ya kak ya. Silakan kakak boleh coba dulu BZ Skincare ini kak, satu paketnya ya kak ya. Karena pemakaian satu paket insya Allah sudah ada nampak perubahan kakakku.
Jadi yang mau tanya-tanya boleh banget kakak, silakan di komen saja ya kak ya. Nih kalau misalkan kakak punya permasalahan kulit wajah seperti kusam, kulitnya kakak berminyak, kulitnya kakak nih susah cerah, kulitnya kakak bedak seperti itu, kakak boleh banget pakai ini ya kak ya. BZ Skincare ini tuh bagus banget kakak, karena setiap itemnya ini dalam satu paket kak sudah ada kandungan niacinamide-nya kakakku. Dan kita tahu bahwasanya niacinamide itu untuk mencerahkan kulit wajah kita yang susah cerah seperti itu ya kak ya. Kemudian ada pula kandungan-kandungan lainnya ya kak ya, nanti bakal dijelaskan sama teman kita ya kak ya. Kalau misalkan kakak punya permasalahan kulit wajah lainnya seperti kakak punya bopeng ya kak ya, kakak punya beruntusan, kakak punya flek-flek hitam, garis-garis halus, bekas-bekas jerawat, kulitnya kakak belang-belang, merah-merahan seperti itu, ini kakak BZ Skincare itu punya serum ya kak ya, yang namanya serum moisturizer, yang mana kakak nggak usah ribet-ribet lagi kakak cari moisturizer, karena di dalam serumnya ini sudah ada kandungan moisturizernya, sudah ada kandungan niacinamide-nya, dan yang paling utama ada kandungan DNA salmonnya ya kak ya. Jadi kalau misalkan kakak benar-benar mau serius merawat kulit wajah kakak cukup pakai ini saja kakak. BZ Skincare nggak ribet kali kakak, cukup 4 item saja. Yang pertama ada facial wash-nya, ada face toner-nya, ada serum moisturizer-nya, dan ada juga all-in-one cream-nya kakakku. Jadi kalau misalkan kakak ini benar-benar mau serius merawat kulit wajah kakak, cukup pakai 4 item ini saja kakak. Kakak nggak usah ribet-ribet ya kak ya. Jadi 4 item ini insya Allah sudah bisa menghempaskan segala permasalahan kulit wajahnya kakak ya kak ya. Jadi kalau misalkan kakak nih sering beraktivitas kakak di luar rumah, boleh banget kakakku. Jadi ini tuh perawatan kulit wajah pria dan wanita. Kalau misalkan kakak nih punya anak remaja di SMP atau di SMP ataupun di SMA kak, boleh banget kakak yang sering beraktivitas di luar rumah ya kak ya, bapak, ibu, suami, istri, boleh banget kakakku. Kalau misalkan kakak mau glowing bareng-bareng, ini kakak, aku rekomendasikan ya kak ya, produk yang recommended ini kakak, BZ Skincare ini bagus banget karena sudah terbuat dari bahan-bahan alami, halal yang pastinya sudah BPOM seperti itu ya kak ya. Jadi yang sering terkena paparan sinar matahari langsung, jadi kalau misalkan kakak mau melindungi kulit wajahnya kakak dari ultraviolet, kakak ini kakak bagus banget ya kak ya, karena di dalam BZ Skincare ini sudah ada all-in-one cream kakak, yang mana all-in-one cream ini sudah ada kandungan sunscreennya kakak, dan selain sunscreen juga ada kandungan niacinamide-nya, kemudian ada kojic acidnya, mampu mengglowingkan secara merata kulit wajahnya kakak seperti itu ya kak ya. Lanjut adek. Jadi yang bertanya-tanya nih ya kak ya, kandungannya apa saja, cara pemakaiannya gimana ya kayak urutannya gimana, boleh banget kakak. Jadi pertama-tama kakak pakai facial wash-nya dulu. Facial wash itu sabun cuci muka, jadi cara pemakaiannya gampang banget kakak. Kakak cukup tetes aja 1 atau 2 tetes aja kakak cukup pakai 2 tetes aja kakak. Kalau kakak mau hemat kakak pakai 2 tetes aja ya kak ya. Jadi setelah kakak tetesin, kakak pijet secara lembut kakak. Ingat kakak jangan terlalu gosok ya kak ya, dipijet secara lembut aja kakak. Yang paling aku suka dari facial wash-nya ini kakak, karena facial wash-nya itu sabun cuci mukanya itu artinya sabun cuci mukanya itu minim busa kakak, jadi sangat aman untuk diaplikasikan di kulit wajahnya kakak. Jadi kandungannya dalam itu ada niacinamide dan ada aloe vera-nya. Niacinamide untuk mencerahkan kulit wajahnya kakak, dan aloe vera untuk membersihkan kulit wajahnya kakak. Lanjut setelah kakak pemakaian facial wash, kakak lanjut ke pemakaian face toner. Sebelum kakak pemakaian face toner, kakak keringkan dulu ya kak ya, kakak keringkan dulu. Setelah kakak keringkan, kakak lanjut ke pemakaian face toner. Nah face tonernya ini kakak bagus banget kakak, karena sudah mengandung niacinamide juga. Cara pemakaiannya gampang banget kakak, cukup kakak tap-tap aja. Kalau misalnya kakak ada kapas kecantikan, kakak aplikasikan di kulit wajahnya kakak pakai kapas kecantikan. Ingat kakak, cukup di tap-tap aja, jangan digosok karena kulit wajahnya kita agak sensitif ya kak ya. Setelah pemakaian face toner, kakak lanjut ke pemakaian serum